Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Philip Paldi dari program studi Teknik Mesin Universitas Maputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang Compression Ignition Engine, komponen pool system, dan bagian-bagiannya. Compression Ignition Engine adalah motor bakar dengan pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas yang lainnya. Compression Ignition Engine adalah jenis khusus dari internal combustion engine. Karakteristik utama dari compression ignition engine yang membedakan dengan motor bakar yang lainnya adalah terletak pada metode penyalaan bahan bakar. Dalam compression ignition engine, bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder yang berisi udara bertekanan tinggi. Selama proses pengkompresian udara di silinder mesin, suhu udara meningkat sehingga ketika bahan bakar yang berbentuk kabut halus bersinggungan dengan udara panas, maka bahan bakar akan menyala dengan sendirinya tanpa bantuan alat penyala atau busi. Yang selanjutnya ada prinsip kerja compression ignition engine. Pada mesin compression ignition engine, piston hanya menghisap dan memasukkan udara dalam ruang bakar. Yang selanjutnya, udara tersebut dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa saat sebelum piston mencapai titik mati atas atau TMA, bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam ruang bakar dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi, maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya sehingga membentuk proses pembakaran. Agar bahan bakar solar dapat terbakar dengan sendirinya, maka suhu udara kompresi membutuhkan kompresi yang sangat tinggi, kira-kira 600 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada proses kerja compression ignition engine. Yang pertama ada suction process. Suction process adalah katup buang. Pada tahap ini tertutup, piston bergerak naik mengonversi udara yang telah masuk ke dalam silinder hingga mencapai rasio kompresi mesin. Dalam proses ini, temperatur udara meningkat mencapai 500 sampai 900 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada power process. Pada langkah ini, katup masuk dan buang masih tertutup. Pada akhir langkah kompresi, pompa bahan bakar bertekanan tinggi menginjeksi sejumlah bahan bakar dengan ketentuan sempurna ke dalam ruang bakar yang berisi udara panas yang dikompresikan. Bahan bakar terbagi sangat halus dan bercampur dengan udara panas. Karena ruang bakar diisi dengan udara pembakaran yang tinggi, maka bahan bakar langsung terbakar. Akibatnya tekanan naik dan piston bergerak dari TMA ke TMB. Dan yang terakhir ada exhaust process. Sebelum piston berada pada TMB, katup buang terbuka. Panas dan gas hasil pembakaran keluar dari silinder dikarenakan adanya gaya timbul akibat gerakan timbul piston naik kembali. Pada akhir langkah buang, crankshaft telah melakukan 2 kali putaran dan siklus dari compression ignition engine. 4 langkah dimulai kembali dari langkah suction process. Yang selanjutnya ada part of compressed ignition engine. Yang pertama ada silinder. Silinder adalah tempat di mana bahan bakar dan daya ditimbulkan. Bagian dalam silinder dibentuk dengan lapisan linear atau selongsong. Diameter dalam silinder disebut dengan lubang atau boring. Di dalam silinder compression ignition engine terdapat juga cylinder head yang bersih pulp dan injector. Yang kedua ada cylinder head.
Cylinder head merupakan bagian yang menutup silinder bagian atas dan sering berisikan katup tempat udara dan bahan bakar diisikan, dan gas buang dikeluarkan secara injektor. Yang ketiga ada piston, merupakan bagian ignition engine yang meneruskan daya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar. Di dalam piston ini terdapat piston ring yang dilumasi dengan pelumas untuk menghasilkan sil rapat gas antara piston dan lapisan silinder. Dan piston inilah yang kontak dengan dinding piston. Jarak perjalanan piston dari ujung silinder ke ujung yang lainnya disebut dengan langkah atau stroke. Yang selanjutnya ada connection rod. Connection rod adalah untuk meneruskan gerak bolak-balik atau reciprocating dari piston menjadi putaran ke crankshaft selama langkah kerja dan sebaliknya selama langkah yang lainnya. Connection rod terdiri dari dua ujung, dipasang pada pergelangan piston. Yang kedua, ujung yang besar lainnya terhubung ke crankshaft. Yang selanjutnya ada flywheel. Flywheel berfungsi untuk meneruskan putaran yang dihasilkan oleh crankshaft untuk proses selanjutnya. Yang selanjutnya ada crankshaft, merupakan bagian pada compression ignition engine yang digerakkan oleh crankshaft melalui penggerakan atau oleh roda gigi pengatur untuk pengoperasian pulp inlet dan pulp exhaust. Yang selanjutnya ada rocker arm. Fungsi rocker arm ini adalah untuk mengatur gerakan valve, kapan waktunya menutup dan kapan waktunya terbuka. Semua diatur oleh rocker arm. Yang selanjutnya ada valve. Mesin compression ignition engine tidak akan menyala jika tidak ada valve. Fungsi dari valve ini mengatur udara masuk dan keluar serta sebagai pembentuk lubang saat terjadi kompresi. Dan yang terakhir ada ring piston, memiliki fungsi yang pertama mencegah kebocoran gas saat langkah kompresi dan usaha. Yang kedua mencegah oli masuk ke ruang bakar, dan yang terakhir memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Sekian penjelasan tentang compression ignition engine dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.